saya dari S1 komunikasi massa. Kemudian S2 saya ambil broadcasting atau penyiaran di Boston University. Setelah itu saya bekerja di Amerika dulu. Saya magang di Washington DC di CNN dengan Larry King. Setelah itu saya baru bekerja full time di Atlanta sejak tahun 95. Nah, kemudian tahun 2000 saya dapat tawaran dari direktur operasionalnya Metro TV. Waktu itu Mbak Sasa Yusari Yahya bilang bahwa Metro TV akan menjadi stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Jadi saya tertarik karena waktu itu saya memang hanya ingin bekerja di TV berita, karena waktu itu CNN kan sudah menjadi brand untuk televisi berita sejak tahun 90-an ketika Perang Teluk pertama kan orang langsung melihat bahwa ternyata televisi berita itu sangat dibutuhkan. Tapi di Indonesia sendiri kan termasuk sesuatu yang sangat baru. Bahkan waktu itu saya sempat berpikir mungkin tidak pernah tertarik orang Indonesia dengan televisi berita. Jadi saya tetap bekerja di Atlanta. Tapi setelah tahun 2000 itu kebetulan cocok dengan keinginan saya memutuskan untuk meninggalkan CNN dan Metro TV. Jadi saya membantu termasuk tim yang awal untuk membantu memulai Metro TV. Sekarang saya pekerjaannya menarik karena saya berada di dua wilayah yang berbeda. Jadi satu wilayah saya sebagai asisten presiden direktur, jadi saya membantu direktur utama kami untuk urusan-urusan corporate affairs. Jadi urusan-urusan publik dengan korporat atau antar korporat dengan misalnya antara Metro TV dengan lembaga-lembaga seperti DPR dan sebagainya. Di sisi lain saya membantu sebagai asisten direktur sales dan marketing untuk website, jadi metrotvnews.com. Jadi saya membantu aspek bisnisnya untuk metrotvnews.com sehingga bisa lebih ada inovasi dan kreativitas untuk pengembangan dari metrotvnews.com sendiri. Branding itu sebenarnya sesuatu yang sangat advance ya. Jadi untuk sebuah perusahaan baru, kalau memang baru mulai kan mungkin secara kapital kan agak sulit karena branding itu biasanya mahal karena melibatkan sebuah kampanye jangka panjang dan harus membuat logo yang memang akan menjadi memorable. Jadi akan diingat orang ya. Kemudian juga harus sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk startup saya sarankan awal-awal branding itu mungkin tidak terlalu prioritas, tapi yang lebih diprioritaskan di awal adalah bagaimana kita mempunyai positioning dulu. Jadi market kita itu harus sudah jelas. Jadi misalnya kita mau buat sebuah produk, kita tidak bisa menjangkau seluruh segmen atau seluruh demografi, misalnya untuk segala usia produk kita belum tentu gitu loh, ya kan. Kemudian apakah untuk laki-laki atau perempuan, apakah untuk anak muda atau orang dewasa, itu harus jelas. Jadi kalau positioningnya jelas, kita akan lebih mudah mengkomunikasikannya. Karena branding itu sebenarnya lebih kepada orang sudah mengasosiasikan produk tersebut dengan sebuah kata sifat gitu loh. Misalnya tempat saya bekerja Metro TV, orang melihat itu sebagai sebuah tempat untuk informasi, karena informasi itu bisa berupa berita, bisa berupa dokumenter, bisa berupa program-program mendalam gitu ya. Jadi bukan hanya berita saja. Nah, disitulah mulai kita branding, karena orang sudah tahu produk kita apa, orang membutuhkannya sesuai dengan target marketnya. Kemudian kita mau menancapkan semacam trademark kita gitu loh. Kita lakukan dengan branding. Sehingga kalau kita punya branding, biasanya kompetitor akan sulit menandingi kita. Karena gimana pun juga orang akan mengeluarkan uang banyak untuk membeli brand. Ya, jadi itu yang saya pikir pertama-tama komunikasi dulu dengan marketing kita yang baik sehingga orang ingat. Setelah 5 tahun ke atas kita baru berpikir bahwa kita akan membuat branding. Menurut saya
nggak perlu ada budget besar. Yang penting tuh ada kreativitas, dan kita memang harus mau networking, artinya kita harus mau capek lah, karena kalau misalnya produk baru orang banyak nggak kenal, itu juga terjadi pada Metro TV dulu waktu pertama. Orang bilang, masa sih TV berita bisa menghidupi karyawannya, nggak mungkin bisa mendapatkan revenue atau profit, ya kan? Karena siapa yang mau beriklan di sebuah program yang serius, yang nggak ada musiknya, yang nggak ada hiburannya, terus tiba-tiba orang pengen pasang iklan di situ. Jadi yang kita lakukan adalah kita kemudian melakukan produk knowledge kepada kita mensosialisasikan produk knowledge mengenai segmented target audience. Jadi orang-orang dengan buying power yang besar itu biasanya decision maker atau mereka yang memiliki companies. Dan orang-orang seperti ini biasanya highly educated, ataupun misalnya mereka nggak highly educated, mereka ingin menjadi orang-orang yang kelihatan highly educated. Nah, disitulah perlunya Metro TV, karena kalau kita mengandalkan pada TV-TV general audience itu terlalu berat pada entertainment. Mungkin orang-orang yang highly educated memilih untuk tidak menonton general audience TV yang di Indonesia, tapi mereka mungkin lebih prefer watching pay TV, ya kan? Karena buat mereka itu lebih sesuai dengan selera mereka. Mereka suka sesuatu yang sifatnya bukan hanya hiburan, tapi juga di dalamnya ada value, ada informasi. Itu yang membuat orang belum tentu mau memberi produk yang iklannya di general audience TV. Jadi kita membuat distinction antara produk kita sendiri dengan produk yang ada di general audience TV. Dan itu it will take time, karena apalagi kalau produknya baru ya, yang sama sekali belum ada gitu ya, tiba-tiba kita harus memperkenalkan dan mensosialisasikan dan bahkan membuat sebuah PR gitu ya untuk produk itu, kita harus sabar karena akan lama gitu loh. Kita juga merasakan waktu awal-awal Metro berdiri, akhirnya orang bisa menerima bahwa kalau beriklan di Metro tidak akan mencari rating dan share, tapi akan mencari asosiasi dari siapa sih penonton Metro, ya kan? Status sosial ekonominya seperti apa, mereka yang menonton, dan itulah yang menonton iklan-iklan dari product owner. Menurut saya kendala awal dari sebuah startup adalah mereka kepengen merangkul semuanya, dan itu nggak mungkin, dan itu akan menghambat proses PRing atau proses kita memperkenalkan produk kita menjadi produk yang dicari dan dipakai orang. Teknologi entrepreneurship itu nomor satu harus mau memantau teknologi. Jadi misalnya apapun yang berdampak akibat ada pertumbuhan teknologi itu juga harus mau diperhatikan. Artinya itu akan mengubah media. Teknologi sudah mengubah media. Yang tadinya media itu awalnya dari cetak, sekarang setelah terjadi konvergensi, lebih banyak orang menggunakan media berbasis digital, ya kan? Itu kan artinya teknologi mengubah media. Pekerjaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pekerjaan yang ada bisa hilang. Jadi kalau kita tidak peduli pada teknologi, sementara kita mengaku sebagai technopreneur, itu akan melemahkan kita nantinya. Karena kalau kita tidak tahu perkembangan ke depan, dengan kita memahami teknologi, kemana dia akan berkembang, itu akan memahami kita untuk profesi-profesi masa depan gitu loh. Dan dengan sendirinya kalau kita tahu profesi masa depan ada apa aja, kita juga bisa menyesuaikan startup company kita gitu loh. Mungkin kita punya ide tapi mungkin belum sekarang saatnya kita grow. Tapi ketika nanti sudah teknologinya sampai tahap tertentu, itulah di situ kita bisa mengoptimalkan startup kita untuk grow.